Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita masuk lagi hari Senin, I love Monday, hari yang penuh dengan semangat buat kita semuanya. Dan saya selalu berharap semoga rekan trader diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, keberuntungan, dan yang paling penting adalah diberikan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke rekan trader, memulai minggu yang sangat luar biasa kali ini, kita akan memulai lagi analisa-analisa yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kita akan menganalisa secara teknikal, kita akan membongkar secara fundamental. Kita akan melihat berita-berita yang terkini, terbaru, informasi-informasi apa saja yang terjadi dalam dunia trading ya. Dan saya berharap semoga apa yang saya analisakan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, judul yang saya coba angkat pada hari ini adalah minggu yang penuh pergerakan buat gold. Kenapa saya bilang saya mengangkat judul tersebut? Karena kalau kita lihat rekan trader, ya kita lihat pada minggu ini banyak sekali informasi-informasi terutama di kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana kalender ekonomi nanti, kalau hari ini tidak terlalu ya, palingan cuma di PMI konstruksi ya. Ya, dia tidak terlalu mempengaruhi lah terhadap mempengaruhi tapi tidak terlalu sangat signifikan terhadap gold ya. Nanti rekan trader mulai pada hari Selasa, di sini ada testimoni Jerome Powell pada pukul 22:00 10 malam. Nah, kenapa saya bilang hal tersebut sangat penting? Karena di saat inilah Jerome Powell prinsipnya dia akan 2 kali ketemu dengan Senat dan satu lagi kalau nggak salah di konferensi apa gitu ya. Dia akan mengumumkan pandangan terhadap pergerakan ekonomi Amerika ke depan. Nah, berbicara tentang pandangan ini kan pasti orang akan menanti apakah kenaikan tingkat suku bunga atau tidak. Seberapa besar kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Karena kenaikan tingkat suku bunga ini sangat berperan penting untuk pergerakan dolar Amerika. Sehingga mempunyai korelasi yang sangat luar biasa dengan emas. Nah, dilanjutkan juga rekan trader bisa lihat di hari Rabu. Hari Rabu pun juga rekan trader selain perubahan tenaga kerja non pertanian di pukul 20 ya, disambung juga dengan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Tapi sebelumnya Christine Lagarde pada pukul 5 sore akan memberikan pidato dulu. Nah, ini yang orang bilang berbalas pantun dari dua Gubernur Sentral Bank ya. Rekan trader bisa lihat hari Rabu, hari Kamis rekan trader disambung dengan klaim pengangguran awal. Di sini rekan trader bisa lihat bagaimana klaim pengangguran awal ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya 190, diperkirakan 195. Apakah pengangguran ini bisa berkurang? Nah, ini dia, ini pertanyaan yang sangat luar biasa yang bisa dan harus dijawab oleh The Fed. Dan selanjutnya rekan trader masuk di hari Jumat yang merupakan puncaknya. Di hari Jumat rekan trader bisa lihat ya, selain PDB dari Inggris, ada juga nilai inflasi dari Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jerman adalah negara, orang bilang ketuanya Euro ya, negara yang paling stabil pergerakan ekonominya, sehingga Jerman menjadi patokan terhadap pergerakan mata uang Euro. Nah, di sini ada nilai inflasi Jerman akan dikeluarkan. Ini sangat hati-hati juga karena akan mempengaruhi dolar juga sehingga dapat memberikan korelasi terhadap gold. Selanjutnya ada ketenaga kerja non pertanian atau non farm. Nah, di non farm payroll ini rekan trader bisa lihat ya. Di non farm payroll ini rekan trader bisa lihat bahwa informasinya pada pukul 20:30 ya, harap diperhatikan dan dilanjutkan dengan tingkat pengangguran pada bulan Februari. Nah, ini dia. Dan semuanya akan ditutup oleh pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Nah, ini yang benar-benar
saya bilang minggu penting untuk pergerakan semua mata uang, semua aset, terutama terhadap pergerakan gold ya. Itu dia ya. Nah, ini dia rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Nah, bagaimanakah tendensinya untuk gold ke depan? Nah, kita lihat rekan trader, kita masuk dulu ke platform. Nah, seperti di analisa mingguan saya kemarin, saya menganalisa bahwa gold ya, menurut analisa saya, gold pada mingguan kemarin memiliki kemungkinan yang sangat besar tetap mengalami pelemahan pada minggu ini. Kita akan lihat ya, apakah benar dia akan mengalami pelemahan. Nah, ini sabar saya pindah dulu ya, saya pindah dulu, sabar. Gold mana ini dia? Nah, 6 sampai 10. Sorry, ini dia, ini salah. Gold pada minggu ini saya berasumsi bahwa dia masih bisa mengalami kenaikan rekan trader. Sorry, tadi itu minggu kemarin ya. Saya berasumsi bahwa dia masih bisa mengalami kenaikan, dan saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu bisa sampai ke 1888. Tapi ingat rekan trader, di antara kenaikan itu juga tidak tertutup kemungkinan mengalami pelemahan. Semua tergantung dari statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu rekan trader tetap harus berjaga-jaga juga rekan trader, karena saya sudah bilang bahwa pergerakan dari gold ini semua akan tergantung dari hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya. Apabila the Fed lebih menitik beratkan terhadap hawkish, artinya nilai dolar Amerika akan bertambah dan membuat gold akan mengalami pelemahan. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Oleh karena itu kenapa saya bilang ya, kalau seperti kayak gitu. Akan tetapi apabila Gubernur Sentral Bank Amerika memberikan isyarat bahwa pergerakan nilai mata uang Amerika tidak mengalami kenaikan ya, kecenderungannya mengalami pelemahan ya, kenaikan suku bunganya mengalami pelemahan, tidak naik 50% tapi mungkin 25 atau dia di daerah sekitaran itu artinya membuat pasangan mata uang ini gold akan mengalami kenaikan, sehingga saya berasumsi dia bisa naik sampai ke 1888. Nah, ini dia. Oleh karena itu minggu-minggu yang sangat aktif ya, minggu-minggu yang sangat aktif pada minggu ini bisa merupakan pegangan terhadap apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kita tetap lihat juga semua pergerakan ini sangat tergantung dari apa yang terjadi pada dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa gold sangat volatilitasnya sangat tinggi pada minggu ini. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami kenaikan sampai 1888. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan mengalami pelemahan. Semua tergantung dari statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu rekan trader tetap memantau terus informasi-informasinya dan tetap melihat terus apa yang akan terjadi. Karena disitulah kunci dari pergerakan gold dari hari Senin sampai hari Jumat nanti. Oke rekan trader semuanya, demikianlah topik kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut ke analisa teknikal. Di analisa teknikal sini rekan trader seperti biasa saya akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini mengalami tendensi yang agak sedikit bearish, dan kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir pergerakan dari indeks dolar Amerika ini memiliki kecenderungan yang lebih banyak sideways ya. Dan pergerakan indeks dolar Amerika ini akan ditentukan dalam minggu ini setelah pidato-pidato yang dikeluarkan dan akan ditutup oleh non-farm payroll pada hari Jumat nanti. Pada hari ini dia lebih banyak bearish dan kita bisa lihat bagaimanakah pola pergerakan dia.
Apakah bearish akan berlanjut terus atau dia mengalami sedikit stagnan. Di sini saya bisa lihat bahwa pergerakannya ini menurut saya memang dia akan menuju bearish ya, kemungkinan bearish masih kuat. Tapi dengan adanya pergerakan seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa bearish ini memang tujuan akhirnya di seputaran 104.172, tapi saya lebih mau bilang bahwa bearish ini mempunyai kemampuan yang paling terendah di seputaran 104.255. Sekarang masuk di pasar Eropa, saya bisa bilang bahwa kemungkinan pun juga dia bisa naik dengan level ketinggiannya paling maksimal itu di seputaran 104.559. Oleh karena itu pergerakan 104 masih tetap dalam dekapan indeks dolar Amerika. Kita akan lihat sini. Oke, saya coba gambar dulu. Nah, ini dia. Indeks dolar Amerika akan bergerak dari 104.255 sampai 104.559. Itu adalah indeks dolar Amerika, rekan trader semuanya. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi terhadap euro Uncle Sam dolar? Kita bisa lihat pergerakan dari euro USD bisa dilihat dengan jelas ini bahwa euro USD masih memiliki kemungkinan yang sangat kuat bullish pada hari ini. Rekan trader bisa lihat bahwa bullish sangat kuat pada hari ini dan kita akan lihat bagaimanakah pola pergerakannya. Di sini sangat jelas rekan trader semuanya bahwa pola pergerakan dari indeks dari euro USD adalah sebagai berikut. Kemungkinan besar dia masih terus bullish rekan trader. Kemungkinan besar dia masih terus bullish ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan bullishnya itu masih sangat kuat dengan tujuan akhirnya kalau saya lihat memang di seputaran sini ya 1.06736, tapi menurut analisa saya paling tertinggi itu menurut saya ya dia akan mencoba sampai di 1.06650 itu paling tinggi. Saya pikir lewat dari itu udah nggak lagi, atau minimal kalau menurut saya dia akan coba masuk di level sini dulu 1.06548. Kalau dia bisa melewati ini artinya dia akan mencoba sampai di level berikutnya di seputaran sini nih. Nah, itu dia 1.06646. Kalau 1.067 terlalu tinggi menurut saya. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa memprediksikan pelemahan dia yang paling rendah sekali di 1.062. Oleh karena itu, pola pergerakannya menurut analisa saya dia akan mencoba naik bergerak dari 1.06212 sampai 1.06646. Itu adalah pola pergerakannya dengan asumsi bahwa apabila dia masih bergerak lagi, dia akan coba sampai di level sini. Nah, oke, 1.06736. Oke, rekan trader, demikianlah euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar, rekan trader semuanya? Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Untuk pound sterling Uncle Sam dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar memiliki kecenderungan agak bearish pada hari ini. Kita akan lihat seberapa besarkah kemungkinan bearish yang akan terjadi, rekan trader. Di sini kita bisa lihat bahwa bearish memiliki kemampuan untuk bisa sampai di level terendah di 1.20031 ya. Saya bisa bilang bahwa bearish ini masih punya kemampuan lebih turun lagi. Makanya saya bilang bahwa untuk awal dia akan mencoba menembus level paling terendah di seputaran, nah ini dulu ya, 1.20095. Kalau dia bisa menembus artinya dia akan turun sampai ke 1.20031 dengan analisa apabila terjadi kenaikan ya kenaikan paling tertinggi di 1.204 ya, 204. Nah, kita gambar dulu arah pergerakannya. Nah, di sini. Ini dia. Oke. Jadi pergerakan pound sterling Uncle Sam dolar dari 1.20031 sampai 1.20415 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada hari ini? Gold pada hari ini bergerak sangat luar biasa dan memiliki kecenderungan agak sedikit bullish, rekan trader. Walaupun kita lihat ya masih malu-malu doji di sini, tapi menurut analisa saya untuk tendensi harian masih punya pergerakan yang sangat kuat mengalami bullish, rekan trader. Dan kita akan lihat seberapa besarkah pola pergerakan yang akan terjadi, rekan trader. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini, rekan trader. Nah, sabar, kita lihat dulu.
Nah, Oke, saya bisa berestimasi bahwa pergerakan dia akan mencoba sampai di 1861. 1861 adalah pergerakan yang paling tertinggi dan bisa masuk dalam pergerakan dia ya rekan trader ya. Nah, 1861. Ya, tapi walaupun kita lihat gold pada hari ini agak sedikit melihat wait and see, karena kalau kita lihat ya memang pola pergerakannya itu masih benar-benar menunggu ya rekan trader ya. Dia menunggu pasar yang akan terjadi ya rekan trader ya. Nah, tapi tetap kecenderungan masih bisa bullish, dan saya bisa bilang rekan trader bahwa bullish dia ini masih bisa memiliki kecenderungan sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini ya rekan trader. Nah, ini dia ya. Nah, dan apabila terjadi pelemahan, saya masih bisa berasumsi bahwa dia akan mencoba sampai level paling terendah di sini. Walaupun menurut saya dia masih wait and see sih sebenarnya sih. Menurut saya sih dia masih wait and see ya, menurut saya ya. Dia masih wait and see. Oleh karena itu, pola pergerakan yang akan terjadi menurut analisa saya adalah dari ya, pola pergerakan yang terjadi menurut saya itu dari ini 1851 sampai 1861,59. Itu adalah pola pergerakan dari gold rekan trader semuanya. Oke, selanjutnya kita lihat di pasangan mata uang lainnya, USD Yen Jepang. Seberapa besarkah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya pada hari ini cenderung bearish ya. Sebagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan rekan trader, sebagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan, begitupun juga USD Yen Jepang mengalami pelemahan ya. Nah, kita bisa lihat seberapa jauh pola pergerakannya rekan trader. Nah, dengan adanya pola pergerakannya saya bisa bilang bahwa bearish ini akan terjadi menurut saya paling maksimal itu sampai di level sini rekan trader. Untuk lebih jauhnya enggak. Saya tidak bisa bilang dia akan sampai ke level paling terendah di sini. Ya, ini menurut saya kejauhan, tapi saya bisa bilang bahwa 135.238 bisa. Dan apabila terjadi kenaikan, yang menurut analisa saya kenaikan yang paling maksimal ya menurut saya kenaikan maksimal itu sampai di 135.954. Disinilah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. 135.238 sampai 135.954. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.